Ya, selamat siang semuanya. Kami Yang dari kelompok 4 kelas A6 akan membahas sedikit mengenai tentang gagasan aneka dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun lingkungan kerja sebagai rangka untuk memenuhi tugas tugas Latsar CPNS di Kementerian Dalam Negeri. Bisa kita mulai ya, kalian dapatnya. Hmm, Mungkin ah, bisa dilihat di dalam aneka itu kan ada dapat kita lihat itu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Masing-masing dari kita pasti pernah kan kayak apa ya? Ingin kayak mengimplementasikan hal tersebut tuh di lingkungan kita secara nyata itu. Kayak contohnya misalnya kita mulai dulu dari apa ya? Akuntabilitas dulu. Kalau dari saya sih yang paling simpel tuh akuntabilitas tuh memiliki arti apa ya? Kayak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi kita kita ucapkan apa, kita kerjakan dengan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Contoh paling simpel yang bisa saya terapkan sih ya kalau di akuntabilitas itu pertama mungkin ya datang tepat waktu aja kalau ke kantor. Kayak misalnya jam 8 kita sudah absen, usahakan kita jam 8 tepat udah bisa absen dan langsung mulai kerjaan. Toh kalau kita datang lebih cepat dan tepat waktu di kantor kan kerjaan juga tetap juga lebih cepat selesai kan. Begitu sih kalau dari saya. Mungkin Mas Daniel bisa sharing juga gagasan atau implementasinya dari akuntabilitas. kalau dari aku sih, jadi sebenarnya akuntabilitas ini gimana caranya. Jadi kalau kita ini dapat tugas nih ya, baik itu dalam bentuk tugas entah ketika kita mengikuti rapat ataupun kita ada melakukan suatu eh, kerjaan gitu, ataupun misalnya ketika kita sedang dalam perjalanan dinas gitu. Hmm, Jadi kita itu harus membuat laporan hmm, gitu, iya Mas. laporan yang akurat gitu, laporan yang akurat, dan kita itu tidak melebih-lebihkan kayak gitu di dalam laporan kita itu. Jadi karena bisa saja ada yang kayak oknum PNS kayak gitu yang udah misalnya dia perdin gitu, Iya, udah, iya. tapi dia perdinnya itu hanya sekedar datang terus udah yang Iya. visum udah gitu Hmm, kan, iya, tapi iya. tidak dilakukan sebenarnya apa perintah di dalam SPT dia ketika perdin gitu. Makanya kalau menurut saya membuat laporan itu penting gitu, membuat Hmm, laporan hmm, itu penting, dan hendaknya kita dalam membuat laporan itu benar-benar yang sesuai lah dengan apa yang kita kerjakan, apa yang diperintahkan kepada kita, seperti itu. Lalu setelah itu eh, kita juga di dalam lingkungan ya, lingkungan pekerjaan kita, misalnya skupnya kita mulai dari ruangan kita dulu deh, ruangan ruangan kantor kita kayak gitu. Ya, jadi kita harus juga di dalam ruangan kerja kita itu kita ikut berkontribusi gitu loh, dalam artian untuk membangun suasana yang kondusif di dalam lingkungan kerja kita kayak gitu. Karena itu pasti bakal bermanfaat lah gitu. Ketika kita mulai dari diri kita sendiri aja dulu gitu loh. benar, benar Mas. Bagaimana dari diri kita sendiri itu membangun suasana yang kondusif gitu loh di lingkungan kantor kita. Itu sih gitu. Hmm, hmm, hmm. Mas Agus, ada Mas pendapat atau gagasannya? Bisa sedikit Kalau sharing-sharing kepada? dari ya, Hmm? kalau dari saya sih sebenarnya ketika kita berbicara tentang akuntabilitas ya, Hmm? akuntabilitas itu kan sebenarnya eh, secara sederhana bisa didefinisikan sebagai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Benar. Bagaimana cara kita bekinerja, dan kinerja itu sebenarnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Seperti contoh tadi ke Mas Daniel, dalam bentuk misalnya perjalanan dinas, ada buat laporannya, laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, semisalnya kita di sini kan kita sebagai calon pegawai negeri sipil, tentunya ada beberapa hal yang baru yang mungkin kita masih agak, oh apa ini, apa itu, kita masih agak baru dan awam sepertinya gitu. Nah, ketika pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ini harus dipertanggungjawabkan suatu saat nanti,
bagaimanapun juga kita harus mampu membuat ini menjadi sebuah istilahnya sebuah tahapan laporan yang bisa diperlihatkan, yang bisa kita jelaskan nantinya kepada siapapun apabila suatu waktu kita nantinya diminta untuk menjelaskan apa yang kamu kerjakan selama ini. Ini Pak, saya mengerjakan ini. Mana buktinya? Ini Pak. Nah, dari situ akuntabilitas itu sesederhana setiap hari mengerjakan tugas yang diberikan dari atasan di kantor, itu sebenarnya sudah bisa menempuh akuntabilitas kita untuk mungkin saja untuk jenjang karir kita yang bagus ke depannya. Gitu sih. Kalau dari saya, akuntabilitas itu memang maknanya kecil, tapi ketika ditumpuk sedemikian rupa, ini dapat menjadi suatu pelajaran yang beragam kita ke depannya. Gitu. Itu sih, Mas. Ya, bagus. Menarik, Mas, menarik. Sama tambahan lagi. Jadi kalau kita pasti udah pernah mendengar lah ada istilah yang namanya SKP gitu kan, sasaran kinerja pegawai. Jadi sebenarnya itu yang paling konkret sih sebenarnya. Jadi kita benar-benar setiap awal tahun itu kita susun gitu loh SKP kita apa, rencana kerja, target, terus setelah itu kan isinya itu tentang apa sih yang udah kita lakukan, kuantitas, kualitas, waktu, biaya gitu kan, yang sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan kita gitu loh pada unit kerja kita. Itu sih, jadi kita ikut serta juga gitu loh, kita susun juga SKP kita itu bagaimana gitu, sesuai dengan ketentuannya lah, sesuai dengan peraturan yang udah ditetapkan lah buat kita gitu. Iya, sebagai bentuk tanggung jawab kita juga kan sebagai ASN tuh di SKP itu, benar. Oke. Dari SKP itu juga nantinya ya Mas, kenapa? SKP itu juga nantinya bakal mengumpulkan jatuhnya ke kita kan sebagai jabatan fungsional tuh. Dibiarkan untuk mengumpulkan angka kredit. Nah, itu yang tadi saya bilang untuk bisa menggunakan jenjang karir kita ke depannya. Mungkin selanjutnya kita masuk ke poin selanjutnya kali ya, Mas, ke poin M, nasionalisme. Nah, iya, coba kalau dari Mas Agus apa nasionalisme? Gagasannya kira-kira. Kalau dari saya sih, nasionalisme ini kan secara garis besarnya sikap cinta tanah air, bagaimana kita bangga terhadap tanah air kita di negara Republik Indonesia ini. Cara-cara sederhananya memang mungkin terkesan sepele, tapi ya bisa dengan mulai dari asal bangga menggunakan produk lokal, produk dari tanah air kita sendiri. Terus kalau yang paling saya sering akhir ini lakukan itu biasanya nih kalau saya lagi kerja, biasanya playlist kita butuh satu lagu gitu kan untuk buat relax istilahnya buat penyemangat juga. Akhir-akhir ini saya sering menggunakan lagu background playlist yang lagu daerah gitu. Nah, dari situ kan bisa memunculkan sedikit rasa cinta tanah air dengan bangga menggunakan lagu-lagu daerah, Kita juga sekarang lagi berpakaian batik gitu. Nah, itu kan juga merupakan salah satu produk Indonesia gitu. Mungkin hal kecil seperti itu sih yang saya rasakan. Ya, kalau Mas Daniel ada yang mau di-sharing atau ceritakan? Ya benar sih yang dibilang si Agus tadi itu. Jadi misalnya dengan kayak kita ini kan sebenarnya kalau di kami kayak di kita ini kan udah ada peraturan kayak bukan Senin. Maksud saya itu di hari Kamis dan Jumat itu kan mengenakan batik gitu loh. Sesuai dengan aturannya itu kan. Dan memang itu adalah hal yang bagus gitu loh, supaya memang benar-benar bahwa ya batik itu memang budaya kita gitu loh. Jangan sampai kejadian kayak ada yang mengklaim bahwa batik itu milik salah satu negara yang lain gitu loh. Padahal udah jelas-jelas batik itu ya udah memang benar-benar kearifan lokalnya Indonesia gitu loh, yang memang unik gitu loh. Lalu setelah itu jiwa nasionalisme ini sendiri, jadi kalau menurut saya ya di lingkungan kantor ya, jadi kita memang benar-benar harus bisa menghargai setiap perbedaan gitu loh, suku, ras, agama gitu kan. Jadi maksudnya ya kayak saya nih pribadi nih, misalnya nih ada teman yang kita ini lagi ada suatu tugas yang dikerjakan gitu bareng-bareng gitu misalnya. Terus teman saya ini udah harus sholat gitu kan, udah waktunya sholat gitu loh. Pas ya biasanya sih saya bakal bilang ke dia, ya udah kamu sholat aja, biar urusan kerjaan kita handle dulu kayak gitu. Ya jadi maksudnya ya benar-benar menghargai gitu loh. Terus dari kitanya juga misalnya ya kayak saya ini orang Medan gitu kan.
Sedangkan di kantor itu nggak mungkin orang Medan semua gitu kan. Jadi ya saya juga harus menyesuaikan tutur kata saya kayak gitu. Jangan sampai ya orang kan merasa oh orang Medan ini logat-logatnya itu kayaknya kasar gitu ya. Ya kita juga harus bisa beradaptasi. Janganlah kita pakai logat-logat Medan kita gitu loh. Kita juga harus turut serta gitu loh dalam beradaptasi itu, dalam rangka untuk menghargai perbedaan itu gitu loh. Karena ketika misalnya kita tetap memakai logatnya kita dengan dialeknya kita, Iya, iya. orang lain bisa salah paham, ih orang ini Iya, marah atau kayak gimana kayak gitu ya. Maksudku itu adalah ya dari kitanya juga yang beradaptasi gitu loh. Jangan hanya mengharapkan orang lain menghargai kita, tetapi kita juga harus ya dari diri kita belajar menghargai orang lain kayak gitu. Lalu setelah itu ini sih lebih tepatnya itu ketika kita sedang ada diskusi lah gitu kan. Ketika kita sedang ada diskusi ya kita benar-benar dalam diskusi itu dalam tugas yang dikerjakan gitu kan. Ya kita harus benar-benar memakai sistem musyawarah gitu loh. Jangan yang langsung semena-mena kayak gitu dalam mengambil keputusan gitu loh. Jadi maksudnya ya kita harus bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Kan kayak itu kan istilahnya gotong royong itu gitu loh. Kita musyawarah untuk mencapai mufakat dan juga ketika kita sedang mengerjakan tugas kelompok nih, dalam artian kelompok ketika kita mengerjakan perintah atasan kayak gitu kan. Ya kita harus ikut berkontribusi, jangan malah kita hanya sekedar nonton YouTube membiarkan orang lain berdiskusi tapi kita sibuk dengan hal yang lain kayak gitu kan. Tiba ditanya udah selesai belum atau kayak gimana? Kitanya ikut ngeklaim bahwa itu hasil kerja kita juga, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Gitu. Itu sih kalau dari aku. Menurut Mas Ihsan ini gimana kira-kira? Kalau menurut saya sih juga apa ya? Ya sesimpel ya udah kita kan di lingkungan kerja pasti kan banyak kan tuh dari macam-macam orang, suku. Ya udah kayak kita juga benar kata Mas Daniel tadi kalau misalnya kita dari suku ini, jadi kita jangan asik sendiri pakai bahasa logat kita. Ya udah kita juga membaur, jadi nggak ada kesan semacam apa ya eksklusif gitu kan. Ya lebih membaur aja sih di lingkungan kalau menurut saya. Seperti itu. Oke, terus kita bisa ini ke etika publik. Pak etika publik sih, kalau menurut saya lebih apa ya? Kayak misalnya kita di kantor nih, ya udah kita lewat dengan rekan kerja, even yang nggak kita kenal sekalipun ya udah kita sapa kayak pagi Pak, pagi Bu, segampang itu kayak menunjukkan kita bahwa kita humble, kita juga sopan, walaupun kita juga nggak kenal ya udah kita tetap aja. Menurut saya sih di etika publik sih seperti itu yang paling gampang ya. Mas Daniel bagaimana? Kalau dari aku yang pertama gini sih, ketika kita dalam ngomong etika ya, apalagi ini etika publik gitu. Yang pertama ya kita harus menerapkan yang kayak hampir sama kayak yang kamu bilang tadi, kita harus menerapkan 5S gitu loh. Senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan itu tidak hanya sekedar di lingkungan pekerjaan kita gitu loh, tapi juga ketika kita sedang di lingkungan sekitar kita juga, kayak kita lagi di sekitar rumah, atau ketika kita sedang keluar, ketika kita sedang jalan kayak gitu kan. Jadi kita benar-benar mencerminkan bahwa kita ini bisa senyum, salam, sopan gitu kan, nyapa, santun kayak gitu. Jangan sampai apalagi ketika orang di lingkungan rumah lah kayak gitu kan, sudah tahu mereka kita ini PNS kayak gitu misalnya. Tapi kita nggak mencerminkan itu gitu loh. Orang apa sih PNS tapi kok kayak gini sih, jangan sampai kayak gitulah. Jadi kita benar-benar jangan sampai membuat malu juga institusi kita bekerja kayak gitu. Masa orang-orang kayak gitu kayak gini sih, gitu loh. Terus selain itu, kalau di dalam lingkungan kerja sendiri ya, ketika kita sedang misalnya berdiskusi nih sama teman atau dengan siapapun itu, yang pertama itu jangan kayak mau menang sendiri gitu loh. Mau pendapatnya doang yang didengarkan, kayak gitu. Jangan mau menang sendiri lah. Jadi jangan merasa pendapatnya itu adalah yang paling benar, kayak gitu. Ketika ada orang ngomong langsung dipotong, kayak gitu, langsung menjudge bahwa pendapat orang itu keliru kayak gitu. Enggak lah, sebenarnya kan masih banyak cara-cara yang lain yang lebih santun dalam ketika kita mengutarakan pendapat kita kayak gitu loh. Itu sih. Kalau Mas Agus gimana Mas singkatnya? Benar juga sih. Sebenarnya kalau etika publik itu kan sebenarnya lebih bagaimana kita sebagai aparatur negara bertingkah sesuai dengan norma berlaku. Seperti contoh kasus yang baru-baru ini, Satpol PP di
Goa, mohon maaf. Nah, Mm. Nah, bener kasus tuh, ini kan, bener. Nah, ya, nah ya. itu kan salah satu bentuk dari bagaimana etika publik ini harusnya diterapkan sebagai aparatur sipil Hmm. gitu. Nah, Hmm. kita mungkin nggak akan bahas ke situ ke depannya, tapi kita tahu lah bagaimana etika publik seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Daniel, Mas Adit tadi kayak seperti apa. Nah, dari situ juga kita bisa lanjut ke nilai berikutnya, yaitu komitmen mutu. Dari situ juga Hmm. bisa kelihatan bagaimana kita sebagai calon aparatur sipil negara, komitmen mutu. Seperti apa sih kualitas kinerja yang bisa kita Ya, pertanggungjawabkan tadi, benar-benar. yang bisa kita ini kan tadi, apakah kita akan berlaku seperti itu ketika di hadapan permasalahan yang sama, misalnya. Kita kan tahu seperti apa kondisi masalahnya. Nah, itulah kita sebagai ASN milenial istilahnya, ya kita harus mampu berinovasi, kita harus mampu menjawab semua permasalahan yang ada tanpa terkecuali seperti itu. Mungkin kalau Mas sendiri, komitmen itu seperti apa sih yang Mas Daniel rasakan gitu? Ya, Mas Daniel, yang kalau komitmen mutu, menurut Mas apa tuh yang kira-kira bisa? Kalau komitmen mutu gitu loh. Jadi dalam kita ini ya, pelayanan lah ya. Pelayanan yang kita berikan itu, jadi benar-benar jangan orientasinya untuk hal-hal yang lain kayak gitu loh. Tetapi lebih fokus kepada customer oriented gitu loh. Jadi maksudnya customer oriented ini jadi memang setiap layanan yang kita berikan gitu loh, dan konsultasi yang kita berikan itu berorientasi kepada kepuasan kepada siapa yang kita layanin kayak gitu loh. Jangan kita melayani tetapi hanya untuk ya, kepentingan diri kita sendiri ataupun ada orang lain yang mau kita untungkan kayak gitu. Jadi yang benar-benar yang kita untungkan itu adalah publik kayak gitu loh. Dalam memberikan pelayanan publik itu harus benar-benar customer oriented kayak gitu. Lalu setelah itu kita harus belajar lah menggunakan teknologi gitu loh. Ini sekarang zaman udah makin canggih gitu loh. Kalau dulu mungkin orang berkirim surat harus jinakin burung merpati kayak gitu kan, tetapi sekarang kita dalam berkirim surat itu udah bisa lewat email ataupun bisa lewat WA kayak gitu kan. Jadi maksudku kita benar-benar harus menggunakan belajar teknologi itu kayak gimana sih perkembangan teknologi ini kayak gitu. Sekarang udah berbasis aplikasi gitu kan rata-rata. Jadi udah semakin paperless nih. Sekarang semua urusan itu udah semakin paperless kayak gitu. Kita harus bisa beradaptasi dengan kayak gitu. Kita mempelajari itu semua. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin itu bisa nyambung juga kali ya ke apa namanya yang terakhir di anti korupsi, dengan kita meningkatkan pelayanan publik itu kan ya gimana Mas apa? Customer oriented itu. Nah, ya customer oriented juga dalam kita Customer oriented yang tadi. dalam customer oriented kan juga kita juga apa ya mesti bersih kan, kayak ya udah kita jangan pernah meminta sesuatu yang bukan haknya kita, dan juga kita tuh nggak berhak mendapatkan. Salah satunya kan di situ kan dalam anti korupsi. Ya, kalau menurut Mas Daniel atau Mas Agus, gimana Mas ditambahkannya? Kalau dalam anti korupsi? Kalau dari saya sih anti korupsi ini sesimpel kita sebagai aparatur sipil negara tadi kasusnya. Kita sebagai aparatur sipil negara itu kan mempertanggungjawabkan apa? Itu pasti ada tertulisnya hukum terhadap bukti. Nah, ketika kita menyalahgunakan jabatan kita untuk ini, maaf misalnya kita diminta untuk dong ini nanti gua gini loh. Nah, kita sudah selayaknya untuk bilang tidak gitu. Sesimpel itu aja. Kalau Mas Daniel? Ya, Kalau dari aku, tutup, Mas. jadi kalau dalam anti korupsi ini simple sih. Jadi yang pertama itu korupsi waktu. Jadi korupsi waktu itu maksudnya apa sih? Jadi maksudnya contohnya ya, kita kantor nih, terus kita ke kantin. Oke, kita datang tepat waktu kayak gitu kan. Tapi itu ya. lamanya di kantin gitu loh. 2/3 pekerjaan 2/3 kita di lingkungan kantor itu habis di kantin kayak gitu loh. Ya buat apa gitu? Itu kan korupsi waktu kita gitu loh. Jadi itu sih yang pertama. Lalu yang kedua itu ya yang jelas kita nggak menerima suap lah atau kayak gimana. Terus kita benar-benar mengutamakan kepentingan publik kayak gitu, sama transparansi dalam penggunaan anggaran. Gitu sih. Ya. Itu ya. Mungkin Mas Agus mau menutup ininya Mas? Udah, sebenarnya udah dijelaskan oleh Mas Adit dan Mas Daniel tadi.
Sudah lengkap semua penjelasan dari Aneta kita pada Hari ini ya, kesempatan ini. kesempatan ini ya. Yang penting ya setelah kita berdiskusi gini ya, kita bisa menerapkan lah minimal dari diri kita sendiri dulu kan, walaupun ini Benar. dari diri sendiri dulu sih sebenarnya. Ya sudah, kalau udah nggak ada lagi ya udah kita mau selesaikan dulu biar kita bisa nerapin langsung nih, kayak misalnya abis ini kalau masih ada kerjaan, jadi kita langsung kerjain nih biar cepat selesai kan tepat waktu kan. Mendingan kita langsung Benar. menerapkan aja ya. Yuk, Cara benar langsung sekali. nih. Siap, Bos. Iya. Oke. Oke deh. Sudah kalau gitu kita tutup dulu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang. Terima Oke juga. kasih.